can put your arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. For everything you've done, 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 do wish you'd better run, run, run. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. When love's already Anjas gone. Hahihi, sayang sekali. Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airlangga, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 2018 003 00447 dari LPTK Universitas Syahkuala. Hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 8 Malino. Dan ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, guru paling keren, paling ganteng, paling tampan, paling rupawan, rajin menabung, tidak sombong, dan semuanya. Pokoknya asik-asik. Josnya panjang banget. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oh, semoga baik selalu ya. Ya, meski kadang hati terasa pilu, tapi semua pasti berlalu. Karena sekarang di sini ada kamu. Oke. Seperti biasa, yang tidak hadir tunjuk tangan. Yang tidak hadir tunjuk tangan? Oh, enggak ada ya? Kalau gitu bawa panggil satu-satu. Aldo, hadir. Alexander, ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Pusat? Oh, dia ke Jakarta. Ya, ke Jakarta dia. Evelina? Oke. Angelina? Oke. Eradit? Oke. Febrilin? Ferry? Sedang kapal feri bukan, yang lain ya? Triska? Oke. Hansel? Nggak ada. Henry? Jin? Jidan? Oke. Chinmei? Desen? Ada yang belum Bapak panggil? Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan gaya masing-masing. Yang bersedia untuk memimpin doa, ada yang bersedia? Silakan tunjuk tangan. Silakan Kim. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Kim, kamsahamnida. Tomowo. Ini Meida. Aish. Balik. Gitu aja bagus. Oke. Are you ready, kids? I can hear you. Wah, keren. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat dengan diri yang pernah singgah di hatimu? Bukan. Maksudnya
Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Oh, oke, silakan. Kim. Apa Kim? Minggu lalu apa yang kita pelajari, Kim? Pelajaran sebelumnya tentang biosfer yang berarti lapisan kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur biotik yaitu makhluk hidup dan abiotik yaitu unsur pendukung makhluk hidup. Ada yang mau menambahkan lagi? Katakan silakan. Oke, silakan. Cinmei. Apa Cinmei? Dalam kehidupan ada tingkatan organisme kehidupan dari yang terkecil yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, sampai yang terbesar yaitu bioma. Luar biasa banget ya. Makasih. Oke, luar biasa sekali, terima kasih. Kita sudah sama-sama mengetahui jenis-jenis habitatnya tadi ya. Sudah tahu ekosistemnya apa saja, biomanya apa, terus lalu mau apa lagi gitu. Jadi lebih lancar ya. Tadi putus-putus ya. Kita juga akan mempelajari di mana saja ekosistem atau bioma itu berada dan kenapa semuanya berbeda-beda. Jadi hewan-hewan ini tuh. Kalau kita lihat gambarnya, ini hewan apa ini? Jerapah, panda, ini apa ini? Rusa, ini ya singa, ya singa, ya. Mereka ini kalau kita lihat habitatnya atau tempat tinggalnya, yang ini di Afrika, yang ini di Asia, ini Afrika juga kayaknya. Kayaknya. Bawa belum lihat KTP-nya, maaf. Ya. Jadi mereka itu berbeda-beda di setiap wilayah. Di Indonesia mereka tidak ada. Di habitat aslinya tidak ada. Nah, kenapa sih mereka bisa berbeda-beda? Kenapa mereka hanya ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain? Itulah yang disebut dengan faktor-faktor. Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna tersebut. Seperti yang kita bahas kenapa itu tidak rata, maka artinya kita harus tahu faktornya apa saja. Yuk kita lihat. Sebelum itu kita kompetensi dasar dan indikatornya. Bisa kalian baca di situ, kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dengan indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang kedua, membandingkan jenis flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Lalu kompetensi dasar selanjutnya membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Indikatornya membuat dan menyajikan laporan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Lalu untuk apa tujuannya? Untuk apa kita berada di sini? Untuk apa semuanya kita di sini, untuk apa gitu ya? Tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan slide PowerPoint. Berarti kalian harus mengamati ini. Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna dengan lengkap. Yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dengan baik setelah melakukan diskusi kelompok. Artinya kalian akan melakukan diskusi kelompok. Dan melalui hasil diskusi, siswa dapat membuat dan menyajikan laporan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna dengan baik. Ada faktor penyebab persebarannya. Yang pertama adalah tekanan populasi, persaingan, perubahan habitat, dan tiga aja dan perubahan habitat. Oke, yang pertama adalah tekanan populasi. Semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi, sehingga menyebabkan migrasi atau berpindah. Kemarin yang kita bahas kan berpindah kalau sudah terlalu banyak orangnya, terlalu banyak
yang ada di satu tempat, maka mau ngapain lagi? Ya pindah. Semakin banyak bertambah populasi akan menyebabkan kebutuhan itu tadi ya. Karena tekanan populasi. Tuh, kalau apalagi udah banyak begitu, mau makan apa? Rebutan makanan, rebutan daerah kekuasaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah persaingan. Ketidakmampuan fauna dalam bersaing, dalam memperebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain. Ya. Lalu yang ketiga adalah perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sama kayak yang udah jadian lama mau putus, alasannya adalah apa? Kamu udah berubah gitu kan? Kamu udah gak kayak dulu lagi gitu. Dulu kamu romantis, sekarang mana? Gitu. Makanya kalau udah dibilang begitu pasti langsung pindah. Itu sama halnya dengan faktor yang menyebabkan perpindahan. Ini ada sarana persebaran. Mereka menyebarnya melalui apa? Ada air, terus udara, api, tanah, bukan. Itu avatar ya. Lahan atau tanah boleh. Lalu manusia. Yang pertama air. Ikan memanfaatkan aliran air untuk bermigrasi. Kalau tumbuhan? Tumbuhan di sepanjang sungai selalu sama karena tumbuhan tersebut menjatuhkan benihnya di aliran sungai, di bawahnya lalu benihnya terbawa aliran air. Saat benih tersangkut di tanah, maka dia akan tumbuh. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada sarana persebaran. Yang ketiga adalah tadi sudah apa pertama tadi? Air, udara, lahan, manusia. Nah, yang tadi air ya, situ ya, siapa? Air. Kalau yang melalui udara kan burung, jelas kalau hewannya. Tumbuhan yang melalui udara, kalau tumbuhan yang melalui udara apa contohnya dan bagaimana? Tumbuhan yang memanfaatkan udara atau angin sebagai sarana persebaran, salah satu contohnya adalah tumbuhan dandelion yang sering kita petik dan tiup bunganya sampai berterbangan. Ya kan, kan yang pinggir jalan ada sering terbangan lah. Itu namanya bunga dandelion ya. Melalui tanah, lahan ya, itu hewan-hewan darat itu. Contohnya apa sih kalau yang sarana persebarannya lewat lahan? Ya, semua hewan-hewan darat ada di situ ya. Sarana persebarannya manusia. Ya kan? Kalau tumbuhan ada yang dibawa oleh orang penjual tuh, orang jual bibit apa dibawa dari satu tempat ke tempat lain ya kan? Kalau hewan melalui persebaran manusia gimana contohnya? Coba. Oke, boleh. Contoh persebaran hewan dengan sarana manusia contohnya adalah hewan-hewan yang dijual pasti dibawa dari tempat asalnya ke tempat lain. Ya, untuk hambatan persebaran itu ada 4 ya. Yang pertama adalah iklim, yang kedua edafik atau tanah, yang ketiga kondisi geografis, lalu yang keempat adalah kondisi biologis. Kondisi iklim misalnya suhu, bukan suhu guru bukan ya, suhu udara, temperatur ya. Hewan penguin misalkan dia kan tinggal di kutub, di tempat yang dingin, tentunya mereka tidak bisa pindah ke daerah yang panas karena memang sudah didesain mereka untuk di tempat yang dingin. Pun sebaliknya. Yang selanjutnya yang kedua adalah faktor edafik atau faktor tanah. Pohon kaktus itu hanya dapat tumbuh di daerah yang kering, yang berpasir. Ada faktor geografis, yaitu bentuk permukaan bumi
yang bervariasi menyebabkan flora dan fauna tidak dapat berpindah lebih jauh ke tempat lain. Hambatan biologis yang selanjutnya yaitu keterbatasan fisik, misalkan tidak memiliki sayap, tidak mampu berenang, terus tidak dapat berjalan atau berlari dengan cepat misalkan, terus tidak dapat melupakanmu, hambatan biologis tadi contohnya betul. Burung maleo. Salah satu jenis unggas yang tidak dapat terbang merupakan hewan endemik Indonesia. Karena hambatan biologis memiliki sayap tapi tidak dapat terbang, sehingga penyebarannya hanya terbatas di Pulau Sulawesi. Oke, luar biasa. Hewan maleo tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Aldo tadi ya. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok. Kalau gitu kita bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 6 orang. Siapa yang hitung 1 sampai 3 dari belakang? Ya. Sampai 3. Yang menyebutkan angka 1 kumpul dengan semua angka 1, yang 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Ini berarti kelompok 3 ya. Oke ya. Kalian sudah dapat LKPD-nya. Masalahnya tadi ada 3 masalah yang harus kalian pecahkan. Ada apa saja itu? Ada burung maleo, burung walet, apa itu? Jerapah dan penguin. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Referensinya boleh dari mana saja. Kalian ada HP, silakan gunakan sebagai referensi, cari referensi situ boleh, di bukunya boleh. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kerjanya bareng-bareng ya. Ini kerja kelompok, bukan ini kerja, yang ini kelompok, bukan ya. Tapi kerja kelompok itu kerja sama-sama ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Jelas ya? Ini kalian kerjakannya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dari faktornya kan, terus apa tadi, sarananya, sama ya hambatan, susah hambatan. Berarti habis ini Pak presentasi. Bisa. Ya, sesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari tadi ya di slide tadi. Kenapa? Iya. Tuh. Adem. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, silakan. Kelompok 1 maju. Selamat sore teman-teman. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat kami sakit hati. Perkenalkan, nama saya Aldo. Nama saya Selvi Aprilina. Saya Zidan Antonio Frey. Saya Desem. Dan saya Rido. Saya Angelina Gracia. Siap. Silakan bacakan hasil nomor 1. Di sini kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang burung maleo. Faktor perubahan habitat dan tekanan populasi. Hilangnya habitat alami secara terus-menerus. Selain itu, burung ini juga memiliki proses perkembangbiakan yang sulit dan memakan waktu lama. Ia pun lebih banyak menghabiskan waktu di darat atau berpindah dari pohon ke pohon untuk menghindari ancaman predator. Karena hambatan biologisnya, burung maleo memiliki sayap tapi tidak dapat terbang, sehingga penyebarannya hanya terbatas di Pulau Sulawesi. Faktor iklim juga menjadi faktor persebarannya tidak merata di dunia, karena maleo butuh iklim yang hangat untuk menetaskan telurnya. Sarana persebarannya adalah lahan, sehingga hanya bisa bermigrasi di wilayah daratan Pulau Sulawesi.
Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kekurangan itu pasti dari teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Yuk, kelompok 2. Nggak bisa lagi ya? Nggak mau lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya Pak ya? Selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Sin Mei. Nama saya Putri Angelika. Nama saya Ine Cynthia. Nama saya Rudi Chandra. Nama saya Michael Martinus. Oh, nama saya Niki Jason. Jerapah adalah hewan tertinggi dari semua hewan di darat. Tinggi jerapah 5,5 atau 18 kaki, sedangkan jerapah betina mencapai 4,5 m. Di negara Afrika, jerapah sudah menjadi pemandangan umum di padang rumput dan hutan terbuka. Faktor persebarannya tidak merata karena iklim panas cocok untuk tempat tinggal jerapah. Makanannya pun tersedia di hutan Afrika. Jerapah juga memiliki ukuran yang cukup besar sehingga menyulitkan pergerakan untuk berimigrasi ke wilayah yang jauh. Maka dari itu, hambatan persebaran jerapah adalah iklim. Oke, terima kasih. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Halo, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi dan analisis faktor-faktor sebaran dari hewan penguin. Habitat asli penguin merupakan wilayah kutub. Penguin merupakan hewan yang menjadi puncak rantai makanan di mana hanya sedikit terdapat predator penguin di wilayah kutub. Hal tersebut merupakan salah satu faktor persebarannya tidak merata. Faktor iklim menjadi yang utama karena secara biologis penguin memang dilengkapi dengan bulu tebal untuk melindungi dari udara dingin. Persaingan dengan hewan lain dengan mencari makanan sangat sedikit. Itu berupa faktor penyebab sebaran penguin tidak merata di dunia. Sekian dari presentasi kami pada sore hari ini. Pada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat sore. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah maju semua, sudah menyampaikan hasil diskusinya dan hasilnya sudah sangat luar biasa. Sudah dari berbagai referensi yang sudah kalian dapat ya. Maka kita sampai pada kesimpulan. Ada yang berani kasih kesimpulan? Oke, Putri. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah ada 3 faktor penyebab persebaran, yaitu tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Sarana persebaran hewan dan tumbuhan di dunia ada 4, yaitu air, udara atau angin, lahan, dan manusia. Hambatan persebaran di dunia ada 4, yaitu iklim,
edafik atau tanah, geografis, dan biologis. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang silakan semuanya keluarkan handphonenya. Silakan dibuka permainannya. Ini adalah evaluasi kita, tapi evaluasi kita dengan permainan ya. Ini permainan teka-teki silang. Ya, yang di depan peringkatnya ya. Belum ada yang menyelesaikan. Kalau udah ada yang selesai nanti peringkatnya keluar di sini ya. Sudah. Kok belum masuk namanya? Teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kesimpulannya. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Tentang fauna dan flora. Tentang flora dan fauna. Oke. Apa lagi? Presentasi bagus gitu. Kamu cuma nanya ngapain aja tadi? Ngapain aja tadi selain presentasi terus belajar geografi tentang flora dan fauna, apa lagi? Kerja kelompok luar biasa ya. Itu yang sudah kita laksanakan hari ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya, luar biasa, dan Bapak Iri selamat sore.